Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsika Citra Pelangi dari kelas TK 4106. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi Kotlin yaitu variabel, tipe data, fungsi, dan intent. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan informasi atau nilai yang akan dikelola di dalam sebuah program. Di dalam Kotlin terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel yang dapat diubah nilainya dengan kata kunci var dan variabel yang tidak dapat diubah nilainya dengan kata kunci val. Lalu bagaimana cara kita mendeklarasikan sebuah variabel? Yaitu ada dua cara. Yang pertama, kita mendeklarasikannya dengan tipe datanya. Jadi kita tulis dulu kata kuncinya mau var atau val diikuti dengan nama variabel titik 2 tipe datanya sama dengan datanya. Atau kita tidak mendeklarasikan tipe datanya, yaitu var atau val nama variabel sama dengan data. Sebagai contoh seperti ini. Var nama mahasiswa yang tipe datanya string sama dengan Arsika, dan val nim mahasiswa dengan nimnya seperti ini. Kita akan coba di Android Studio-nya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat proyek baru, yaitu belajar variabel, dan kita buka kelasnya di sini mainActivity.kotlin-nya. Nah, di sini kita akan mencoba mendeklarasikan variabel sesuai dengan yang di PPT. Kita contoh var nama mahasiswa tipe datanya string sama dengan Arsika, dan val nim mahasiswa tidak usah pakai tipe datanya sama dengan seperti ini. Sekarang kalau kita print hasilnya dari nama mahasiswa dan print nimnya, kita lihat hasilnya di bak hasilnya. Kalau sudah ke debug, ini nanti di menu debug ini kita bisa lihat hasilnya dari yang sudah kita coba deklarasikan seperti ini. Nah, sekarang kita coba ingin merubah nilai dari nim-nya. Apakah bisa nih? Nim MHS sama dengan, nah di sini ada error ya. Kita bisa lihat karena perlu diingat val itu nilainya tidak bisa diganti kecuali kalau kita pakai kata kuncinya ini var, berarti dia bisa tuh diganti. Coba kita misalkan nama mahasiswanya kita ganti jadi Cika. Sekarang kita coba debug kembali. Nah, ini kalau udah ke debug, kita perhatikan di sini. Nah, ini namanya yang tadinya Arsika diganti jadi Cika, sehingga dicetak juga namanya ganti. Yang tidak bisa diganti itu kalau kata kuncinya val, dia pasti error. Seperti itu untuk variabel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe data. Tipe data yang akan saya jelaskan yaitu ada pertama numerik. Numerik merupakan tipe data yang menyimpan nilai angka. Terbagi jadi 4, ada integer, long, short, dan double. Perbedaan dari keempat tersebut adalah di range penyimpanan angkanya. Untuk integer itu biasa diumum digunakan. Kalau long itu yang untuk nilai numeriknya sudah panjang atau besar nilainya. Dan short untuk nilai yang kecil, sedangkan double untuk nilai yang pecahan. Lalu yang kedua ada tipe data char, yaitu tipe data untuk mendefinisikan karakter. Nah, mendefinisikannya menggunakan kutip tunggal, jadi petik 1. Yang ketiga yaitu string. String merupakan tipe data yang kumpulan dari karakter atau teks. Nah, mendefinisikannya menggunakan kutip 2. Yang keempat ada boolean, yaitu merupakan tipe data yang memiliki dua nilai, yaitu benar dan salah, atau true dan false. Yang kelima, array. Array merupakan tipe data yang memungkinkan kita untuk menyimpan beberapa objek dalam sebuah variabel.
di array nanti kita akan mengenal yaitu index of yang dimulai dari 0. Untuk itu kita langsung coba saja di Android Studio-nya. Sini saya akan menjelaskan tipe data. Di sini saya akan membuat sebuah variabel dengan nama height, tipe datanya integer, lalu variabel weight dengan tipe datanya double karena pecahan, lalu saya akan mendeklarasikan variabel dengan tipe datanya char, yaitu nama variabelnya initial name, pakai kutip 1, jangan lupa untuk char. Lalu di sini membuat variabel untuk tipe data string, dan selanjutnya variabel dengan tipe data boolean, yaitu nilainya true, dan variabel namanya salah, yaitu tipe datanya boolean, nilainya false. Dan kita akan membuat variabel untuk tipe datanya array. Di sini kita menggunakan fungsi array of. Jadi caranya kayak gini, val, misalkan variabel namanya nilai, lalu kita panggil fungsi array of-nya, dan kita isi apa saja nilainya. Karena saya ingin integer semua, jadi saya masukkan nilainya integer, seperti ini. Lalu bagaimana jika nilainya ingin campur, ada integer, ada double, ada string, dan boolean? Kita bisa menggunakan array of juga, tapi kita sesuaikan penulisannya. Seperti ini, misal nama variabelnya nilai mix array of, dan kita sesuaikan saja, misalkan string berarti harus ada kutipnya. Lalu misalkan nilainya double, dan boolean, lalu integer. Setelah kita deklarasikan semua, kita cetak semuanya. Nah, untuk mendeklarasikan untuk mencetak dari variabel array ini, kita harus pilih dulu mau indeks keberapa yang akan kita tampilkan menggunakan kurung siku. Untuk di array, indeks yang itu dimulai dari 0. Jadi kalau kita pertama ini, yang ke-1 ini indeksnya ke 0. Lalu yang kedua ini indeksnya 1, dan seterusnya. Semisal saya ingin mencetak nilai array yang indeksnya ke 4. Jadi pakai kurung siku. Begitu pula dengan yang nilainya mix. Kita mau indeks keberapa yang akan kita cetak. Kita akan cetak ke 0. Ini salah ya. Mix. Nah, kalau sudah, kita coba debug. Kalau debugnya sudah berhasil, kita buka menu ini dan kita perhatikan. Nah, di sini sudah kecetak semua dari apa yang sudah kita deklarasikan. Di sini. Seperti itu untuk tipe data. Selanjutnya, di sini dapat diperhatikan variabel yang sudah kita deklarasikan pasti kita masukkan nilainya. Lalu bagaimana jika kita tidak ingin memasukkan nilainya atau tidak memiliki nilai sama sekali? Nah, di Kotlin ini mendukung variabel yang dideklarasikan tidak memiliki data atau nilai, dan itu dikenal namanya nullable. Lalu bagaimana caranya? Caranya itu, misalkan di sini variabel name ini saya ingin mengganti nilainya menjadi kosong. Kita cukup menambahkan tanda tanya setelah tipe datanya seperti ini, dan ini kita ganti menjadi null.
yang artinya kosong. Sekarang kita coba debug kembali. Sekarang kita lihat hasil debugnya. Nah, di sini kecetak ya nilainya 0 atau tidak ada datanya. Itu tentang nullable. Selanjutnya yaitu function. Function atau fungsi adalah sebuah blok kode yang dibuat di dalam program agar bisa digunakan berkali-kali. Cara membuat function yaitu menggunakan kata kunci fun, diikuti dengan nama functionnya, lalu di dalamnya ada parameter dengan tipe datanya, lalu di dalam kurung kurangnya adalah blok kodenya. Terdapat dua jenis function, yaitu function dengan nilai balik dan tidak dengan nilai balik. Maksudnya apa? Dengan nilai balik ini berarti kita bisa mengembalikan nilai, sedangkan dengan nilai balik berarti tidak mengembalikan nilai. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencobanya. Di sini saya akan membuat fungsi tanpa nilai balik. Kita tulis dulu kata kuncinya menggunakan fun, lalu nama fungsinya, misalkan contoh fungsi kurung. Nah, di sini adalah parameternya. Karena di sini kita membuat fungsi tanpa nilai balik, berarti kita tidak perlu menggunakan parameter. Sehingga kita kosongkan, lalu kita buka kurung kerawal. Di dalamnya di sini kita akan mencetak tulisan, yaitu ini contoh fungsi. Seperti itu untuk fungsi tanpa nilai balik. Sedangkan untuk fungsi dengan nilai balik, yaitu kita buat dulu kata kuncinya fun, diikuti dengan nama fungsinya, misalkan hitung. Nah, karena di sini kita akan mengembalikan nilai, berarti kita memerlukan parameter. Nah, isi dari parameter ini tidak hanya satu, bisa lebih. Sekarang kita akan membuat parameter sebanyak 3, itu dengan nama x, tipenya integer, lalu y, tipe datanya juga integer, dan z, tipe datanya integer. Setelah ini, karena kita ingin mengembalikan nilainya, berarti kita harus mendeklarasikan nilai apa yang kita ingin kembalikan. Karena saya menginginkan nilainya, tipe datanya adalah integer, maka saya tulis integer. Buka kurung, di dalamnya, di sini kita akan melakukan perhitungan sederhana, yaitu perhitungan antara x, y, dan z disimpan dalam sebuah variabel yang namanya total. Jadi saya akan menulis file untuk deklarasi variabel total yang perintahnya adalah x ditambah y dikurang z, seperti ini. Sekarang kita akan mengembalikan nilai dari total menggunakan perintah return total, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita akan mencetak hasilnya. Untuk fungsi tanpa nilai balik, kita hanya perlu memanggil nama fungsinya, yaitu contoh fungsi. Sedangkan untuk fungsi dengan nilai balik, kita harus memasukkan nilai terlebih dahulu, sesuai dengan parameternya. Berarti kita akan mencetak dulu print, lalu di dalamnya kita panggil fungsinya, hitung. Nah, di dalam sini kita akan memasukkan nilainya. Untuk x saya mau 3, 4, dan 1. Kalau sudah, kita coba debug. Sudah berhasil, kita buka. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini ini contoh fungsi sudah kecetak dan ini nilai dari perhitungan si total tadi, yaitu 6. Seperti itu untuk materi fungsi. Materi selanjutnya yaitu intent. Intent digunakan untuk berpindah dari satu activity ke activity yang lainnya. Maksudnya seperti apa? Jadi contohnya seperti ini. Misalkan ini tampilan ini aktivitas pertama dan ini aktivitas kedua. Jadi ketika button ini diklik maka akan mengarah ke aktivitas selanjutnya. Ini kita akan coba buat tampilan ini di Android Studio. Kita buka dulu. Nah, di sini saya sudah membuat project baru yaitu belajar intent. Masih kosong activity main-nya ini. Sekarang kita coba buat. Di sini membutuhkan 2 gambar, berarti kita masukkan dulu gambarnya. Di copy, lalu kita paste di drawable-nya.
klik OK. Sudah masuk gambarnya. Sekarang kita untuk menampilkan gambar tinggal drag and drop saja. Dan kita atur ukurannya. Dan jangan lupa diatur constraint-nya. Oke, kalau sudah dilanjut dengan teksnya. Kita tambahkan text view. Ini kita ganti tulisannya. ID-nya jadi teks daycare 1. Tulisannya. Lalu size-nya diubah juga. Color-nya. Dan kita kasih bold. Oke, udah. Ini tinggal kita atur constraint-nya. Nah, tambahin lagi text view, tulisannya yang ini, yang bawahnya. Kita ganti ininya, text daycare ID-nya ya. Lalu tulisannya seperti ini. Kita ganti color-nya jadi black. Lalu size-nya 15 sp. Kalau sudah, kita tinggal atur constraint-nya. Kalau udah, kita membutuhkan drawable yang menyimpan warna ini. Jadi kita buat dulu drawable-nya. Klik kanan, new, drawable resource file. Namanya di dalamnya ini kita ganti selector jadi shape. Karena kita mau buat bentuknya kotak, maka Android shape-nya rectangle. Lalu kita kasih warna Android color. Warnanya itu kita sesuaikan di sini. Jangan lupa kasih tutup. Lalu kita kasih corner Android radius 12 dp. Tutup. Nah, sekarang kita ingin menampilkannya di sini, maka kita tarik image view, daycare container, dan kita perbesar saja. Lalu di dalamnya itu kita butuh tulisan dan form. Tulisan kita pakai text view. Ini kita atur saja constraint-nya. Oke. Lalu di bawahnya itu kita buat inputan ya. Inputan menggunakan teks. Nah, karena ini nama biasa plain text, kita ukur di sini. Bisa kita hapus jadi kosong gitu. Nah, ID-nya ini form input get name. Panjangnya kita bisa menyesuaikan di sini sekitar 310-an. Nah, sekarang di sini background-nya putih, berarti kita buat drawable dulu. Nah, ini karena bentuknya kotak, kita ganti shape, lalu Android shape-nya rectangle. Dengan warnanya kita solid putih, dan cornernya itu kita sesuaikan di sini 12 dp. Seperti itu. Kalau udah, kita tinggal bagian ini kita klik split background drawable-nya yang WG input.
begini. Kalau misalkan ini belum panjang bisa disesuaikan. Nah, untuk ngasih jarak ketika mau nulis di sini kita butuhkan padding left. Dan dilanjut dengan yang lainnya sampai dengan button. Ini saya sudah membuat semua bentuk form inputnya, sekarang tinggal button. Kalau button, kita tinggal menambahkan dari palette sini, kita masukkan di sini, lalu kita ganti jadi di sini btn process, seperti itu ID-nya, lalu ukurannya kita sesuaikan dari desain. Kalau dari desain, di sini ukurannya sekitar 133 dp, dan ininya height-nya 42 dp. Seperti ini. Lalu untuk tulisannya kita ganti jadi proses. Nah, tapi di sini itu warnanya kan warna pink. Sehingga kita harus buat dulu drawable resource-nya. Lalu ini kita ganti bentuknya, shape-nya jadi Android shape rectangle, dan solid-nya warnanya itu, lalu kasih cornernya. Kalau udah, tinggal ini kita split, lalu ini kita tulisannya biar kecil kayak gitu, berarti kita text all caps-nya kita false, lalu kasih background-nya yaitu BGBTN. Nah, kayak gini. Terus untuk warnanya berarti kita ganti color FFF. Nah, seperti itu. Jangan lupa ini kita perlu constraint. Ini sudah jadi untuk page yang daycare. Sekarang kita coba debug. Nah, ini hasil debuggingnya. Tampilannya tadi ini saya ubah. Tampilannya ada show system UI-nya, jadi udah kelihatan navigasi dan navbar di atas. Ini hasilnya. Sekarang kita buat activity selanjutnya, yaitu untuk main activity 2 maksudnya. Nah, kita masukkan si gambarnya, kita letakkan dan kita atur ukurannya. Kasih teks di sini, ID-nya. Ini disesuaikan urutannya. Oke. Kalau udah, tinggal bagian bawahnya. Bagian itu kita kami. Nah, kita kecil di sini. Tulisannya ID text di bawah 2. Nah, terus ukurannya size-nya kita atur 20 saja. Tulisannya disesuaikan. Sini. Kalau ini warnanya kita atur jadi black. Jadi black. Lalu kita kasihin. Nah, pas aja ya, Pak. Gitu. Sekarang ini saya lagi 90%, 50% udah, seperti ini udah pakai sana. Nah, sekarang kita akan membuat button yang ada di activity utama bisa menuju ke activity kedua. Kita kenal dengan intent. Kita buka dulu main activity-nya di sini. Pada bagian ini kita akan membuat sebuah intent. Jadi kita lihat dulu di sini tuh buttonnya ID-nya apa, karena ini penting. Di sini btn proses, berarti di sini kita tulis btn proses titik set on click listener, yang artinya ketika button ini diklik maka dia akan melakukan aktivitas. Nah, di dalamnya ini kita akan melakukan perpindahan. Nah, ketika melakukan perpindahan berarti kita menggunakan fungsi intent, dan fungsi intent itu akan kita simpan dalam sebuah variabel. Jadi kita buat dulu variabelnya menggunakan kata kunci val. Val pindah sama dengan intent, lalu intent dalam buka kurung di sini tulis this, berarti ini berada di activity main
lalu menuju kemana? Menuju ke main activity 2.2.2 class.java. Lalu kita start activity-nya, kita panggil variabelnya. Itu. Supaya dia pindah ke main activity 2. Sekarang kalau kita coba debug ulang. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang kita coba masukkan. Di sini misalkan nama cat name-nya Miao Cika, lalu phone number-nya bebas, how long-nya 5 hari ceritanya. Kalau sudah, kita klik proses. Nah, dia akan menuju ke halaman activity 2 yang menampilkan tampilan seperti ini. Itu untuk intent tanpa mengirim data. Lalu bagaimana cara melakukan intent dengan membawa data? Jadi misalkan di sini nanti saya akan membawa tulisan nama saya yang saya sudah inputkan di form sebelumnya. Sekarang kita akan coba membuat sebuah intent dengan membawa data. Jadi ceritanya di bawah tulisan thank you ini bakalan ada nama owner dari kucing yang tadi sudah diinput di halaman ini sebelumnya. Di sini. Jadi caranya kita buat dulu di activity main 2-nya, kita tambahkan text view. Dan karena ini niatnya nama dari yang udah kita inputin, berarti kita kosongin aja. Dan kita akan coba constraint. Ini, untuk ID kita biarkan text view 4 saja. Kalau sudah, sekarang kita ke main activity. Jadi pada main activity ini, kita akan membuat variabel yang menampung data dari kolom input yang akan kita ambil nilainya. Yang akan kita ambil itu kan kolom input dari owner name. Nanti akan ditampilkan di sini. Nah, berarti kita buat dulu variabelnya. Variabel dengan kata kunci file owner, nama variabelnya sama dengan, nah ini kita ambil ID-nya. ID-nya itu di sini adalah input owner name. Berarti di sini input owner name dot text to string. Yang artinya kita akan mengambil data dari kolom input owner name. Setelah itu kita akan mengirimkan data yang kita ambil ini ke main activity 2. Berarti kita akan menggunakan perintah put extra. Nah, karena untuk pindah itu kita pakai variabel pindah, berarti kita panggil variabelnya pindah dot put extra, kutip key-nya apa? Masukkan nama, itu nama, koma, nama variabel yang akan kita kirim datanya, yaitu owner. Kalau sudah, kita ke main activity 2. Pada main activity 2, di sini kita akan buat variabel yang mengambil data yang dikirimkan, yaitu menggunakan perintah get extra. Kita buat dulu nama variabelnya owner sama dengan kita menggunakan perintah intent dot get string extra. Key-nya masukin nama. Lalu kita akan memasukkan data yang sudah kita ambil itu ke dalam sebuah item. Nah, item yang tadi sudah kita buat itu adalah berupa text view. Nama ID-nya text view 4. Berarti kita akan membuat variabel untuk menampilkan mengambil data yang sudah kita terima ke dalam sebuah item. Misalkan nama variabel display sama dengan, nah ini berarti kita tinggal masukin si jenisnya. Di sini kan jenisnya text view. Berarti find view by ID, ininya jenisnya text view. Text view, lalu di sininya adalah r.id dan di sininya adalah ID-nya text view 4 tadi ya. Text view 4. Seperti itu, dan kita akan coba tampilkan, yaitu display, kita panggil variabelnya dot text ke kurung key-nya nama, di sini teksnya itu
maksudnya tulisan apa yang ingin kita tampilkan, misalkan hi, thank you, thank you. Coba dilihat dulu apa yang nggak muncul. Namanya di sini. Iya ya, bingung juga anjir. Nah, itu apa? Nah, sekarang kita akan menampilkan tulisannya. Display.text sama dengan misalkan thank you Kak siapa gitu ya. Kak, koma atau Kak gini, spasi plus variabel yang menyimpan nama dari ownernya. Kayak gini. Coba kita debug sekarang. Nah, jadi ini sudah berhasil ke debug. Sekarang kita masukkan nama kucingnya misalkan Miau. Ini Cika. Lalu phone numbernya asal aja. How long-nya 2 hari. Lalu kita proses. Thank you Kak Cika. Terima kasih sudah mempercayai kami. Jadi nama dari ownernya ketulis di sini. Seperti itu untuk intent dengan mengambil data. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.